Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Agung Karanganyar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Ishkarima FM, juga RDS FM, dan juga kemudian radio-radio yang lain, Suwiba maupun yang lain yang diperdengarkan di dalam acara ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita lantaran ilmu yang kita peroleh ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk membahas ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyelesaikan tafsir surat Al-Qasas, kali ini kita akan beranjak untuk belajar dari kitab Allah ini, mengambil surat Al-Ahzab ayat ke-1 sampai ke-4. Ada yang bertanya, kenapa surat Al-Ahzab ini kita pilih pembahasannya untuk kita dewasa ini ya, setelah kita menyelesaikan surat Al-Qasas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada surat Al-Ahzab ini Allah mengkisahkan tentang peristiwa perang Ahzab, di mana perang Ahzab ini Rasul mendapatkan ujian yang sangat berat, dikeroyok, diserbu oleh pasukan koalisi dari orang-orang kafir Quraisy, ditambah kekuatan dari kafir Romawi, ditambah dari orang-orang Arab atau kabilah Arab yang digalang oleh kafir Quraisy, ditambah juga oleh kekuatan Yahudi yang ada di dalam kota Madinah, ditambah pula para munafikin yang berkhianat kepada agama ini. Mereka bersekutu untuk melakukan kejahatan kepada Nabi dan para sahabat. Nah, hal ini kita pilih untuk menjadi gambaran bagi kita semua bahwa bisa jadi pada
era modern kita ini akan ada perang yang semisal itu, ya, yang kemudian dikenal dengan nama Perang Ahzab modern. Seperti yang kita dapati, kita menemukan saudara kita yang ada di Afghanistan misalkan tahun 2002 mendapatkan perlakuan seperti ini, diserbu oleh pasukan koalisi yang digalang oleh Amerika dan sekutunya dan menjadi porak-poranda. Dilanjutkan pula kepada perang Irak, di mana koalisi membumi hanguskan negeri yang ditempati kaum muslimin di tempat tersebut, ya. Dan juga kita temukan lagi-lagi mereka berkoalisi, ya. Kita juga temukan perang sekarang ini yang terjadi di Syria, juga koalisi antara Rusia dengan pemerintahan Nusairiyah di Syria, ditambahkan dengan kekuatan dari Iran, Syiah Iran, bertemu, berkoalisi, dan sekarang ini yang menjadi korban adalah umat Islam di kawasan tersebut. Ini adalah yang besar yang terlihat di berbagai tempat. Juga kita mendapati, ya, di mana umat Islam kita ini menjadi objek dari kejahatan para penguasa di berbagai wilayah. Sebut saja yang paling terkenal itu adalah Muslim Uighur, kejahatan yang dilakukan oleh pemerintahan Cina menekan dan mempressure terhadap setiap kegiatan Muslim Uighur. Saudara kita di Kashmir, Muslim Kashmir, juga mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya dari pemerintahan India. Saudara kita yang ada di Mindanao Selatan juga melakukan perlakuan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintahan Filipina. Saudara kita yang ada di Rohingya mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintahan Burma. Begitu juga saudara kita yang ada di Thailand. Mari kita simpulkan, semua yang kita sebut tadi di berbagai wilayah ini adalah objeknya sama, tapi kemudian pelakunya berbeda-beda. Maka saya perlu ingatkan kepada kita semua, di mana Allah ingatkan kepada kita, wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Tidak ada dendam kesumat yang mereka miliki kecuali lantaran mereka beriman kepada Al-Aziz, Zat yang maha perkasa, Al-Hamid, Zat yang maha terpuji. Jadi kalau ditanya kenapa ini menjadi objeknya, kenapa umat ini menjadi objeknya, sesungguhnya tidak ada kalimat lain kecuali karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah alibi pertama yang ditutup-tutupi sehingga kemudian umat Islam itu terlenakan dengan hal ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa perang Ahzab ini, perang Ahzab modern ini kita ingatkan dengan bertumpu kepada surat Al-Ahzab ayat 1 sampai 4 yang akan kita bahas. Salah satu nasihatnya adalah karena
sahabat Nabi Amr bin As radhiyallahu an seusai menaklukkan Mesir, beliau mengingatkan kepada kaum muslimin 1400 tahun yang lalu. Beliau ingatkan kaum muslimin seraya mengatakan, wa'lamu annakum fi ribatin ila yaumil qiyamah. Ketahuilah saudaraku, kalian harus tetap siaga sampai hari kiamat. Kenapa mesti siaga? Likasratil a'da'i haulakum, karena begitu banyak musuh yang ada di sekitar kalian. Wa tasawwufi qulubihim ilaikum, dan begitu besar ambisinya mereka, keinginan mereka terhadap negeri-negeri kalian dan terhadap kaum muslimin ini dan terhadap negeri-negeri kalian ini. Litasawwufi qulubihim ilaikum wa ila darikum. Dan ternyata kalimat itu masih sangat relevan di masa modern kita dewasa ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu kita mendengar pembunuhan Qasim Sulaimaniyah, seorang jenderal Syiah dari Iran yang selama ini menjadi arsitek perang di Timur Tengah. Sudah diakui bahwa yang melakukan itu adalah Amerika. Bagaimana mereka ini berseteru, dan apa yang akan terjadi di masa mendatang bila kemudian keadaan ini berlanjut terus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengomentari itu saya akan ingatkan kita semua dengan surat Al-Hasyr ayat ke-14. Surat Al-Hasyr ayat ke-14 ini Allah firmankan kepada kita, sejatinya di antara mereka ini berpecah belah. Sejatinya mereka ini adalah berpecah belah. Terlihatnya bersatu tapi berpecah belah. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Tidaklah mereka memerangi kalian semuanya kecuali mereka berada di dalam benteng yang sangat kokoh, ya. Tidak berani head to head. Au miwara'i judur, atau berada di balik-balik tembok. Mungkin ada kesamaannya atau tidak. Yang jelas sekarang ini wujud nyata dari persiapan mereka ini adalah membuat tembok rasis yang membentang, yang membatasi antara penduduk Palestina dengan kaum Yahudi. Apakah ini termasuk pengulangan sejarah? Wallahu a'lam bissawab. Tapi Al-Quran telah mengingatkan, dulu mereka ini tidak memerangi kalian, tidak berperang kepada kalian, kecuali berada di balik-balik tembok. Bahkan di antara tembok itu yang ada di dataran Palestina ini membatasi dengan pemukiman Israel ini, sudah juga ditanam pohon gharqad di sekitarnya, karena mereka punya keyakinan sebagaimana di dalam hadis Muslim,
seluruh batu dan pohon itu akan membantu kita kecuali pohon gharqad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kenyataan yang bisa jadi mereka sudah mempersiapkan semua ini dengan seksama. Ya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka di antara mereka ini bersatu, tapi sejatinya hati mereka ini berpecah dengan kepentingan masing-masing, keinginan masing-masing. Maka antara Jenderal Qasim tadi dengan Amerika itu bisa bersekutu dalam kasus Irak dan juga di kasus-kasus yang lain, tapi ternyata mereka kemudian menghabisi dengan yang lainnya. Perlu diingatkan kepada kita, jangan terjebak dengan sandiwara ini, karena ini bisa jadi memperdaya kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat pada perang kolonialisme pertama dahulu, kita ketemu dengan salibis, Yahudi dan komunis. Ya, salibis, Yahudi dan komunis, head to head, berhadapan langsung dengan kaum muslimin. Nah, bagaimana nantinya belajar dari surat Ali Imran ayat ke-118, maka kira-kira akan dipetakan perlawanan itu seperti dalam diagram ini. Pada perang salib baru jilid ketiga, bisa jadi kaum muslimin berada di blok yang satunya lagi, sementara pihak lain, pihak kekafiran berada di blok yang lainnya. Siapa saja yang disebutkan berada di dalam blok ini, mendasari pada paham ini diambil dari surat Ali Imran ayat ke-118, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatam min dunikum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengambil kepercayaan untuk kalian itu dari selain kalian. Min dunikum. Siapakah selain kalian ini? Dalam tafsir Ibnu Katsir kita telah diingatkan, selain kita itu setidaknya ada 5. Pokoknya itu ada 5. Yang pertama itu Yahudi, yang kedua itu salibis atau Nasrani. 2 kelompok ini yang setiap hari kita minta perlindungan, dijauhkan dari jalan mereka sebanyak 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nabi kita bersabda, yang disebut maghdub itu Yahudi, ad-dallin itu adalah Nasrani. Jadi nasnya agama ini itu dengan 2 kelompok ini pasti berlawanan. Maka kepada kita dilarang untuk mengambil mereka menjadi loyalis di antara kita. Kita berikan kepercayaan dan dukungan penuh kepada mereka, dan ini dilarang oleh banyak ayat Al-Quran. Yang paling fenomenal tentu surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Lalu siapa lagi? Yang ketiga adalah orang musyrik. Lalu siapa lagi?
orang kafir secara umum yang keempat itu. Nah, masuk di dalam kelompok ini bisa jadi komunis, bisa jadi ateis, dan kelompok-kelompok ini yang bisa jadi akan bermain di masa mendatang. Kemudian siapa lagi yang mengejutkan di kalangan kita dalam tafsir Ibnu Katsir, selain kita itu mendasari pada surat Ali Imran 118 sampai 119, ternyata yang kelima itu adalah munafik. Jadi di barisan mereka nanti itu adalah ada orang munafik. Mari berwaspada dengan munafik ini. Bisa jadi berada di kekuasaan-kekuasaan di dunia ini yang mereka menjadi bonekanya orang kafir. Bisa jadi mereka ini akan berada di barisan orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap Islam, membelakangi oleh Islam, yang disebutkan oleh Profesor Jamal Abdurrahman, yaitu mereka yang berada di barisan liberalisme, pluralisme, dan sekularisme, yang selama ini memperlihatkan identitas keislamannya tapi memecundangi nilai-nilai Islam. Bisa jadi mereka juga terdiri dari ulama-ulama su yang justru malah berada di barisannya lawan, karena ulama su itu juga diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di akhir zaman akan adanya munculnya zallatul alim, yaitu ketergelinciran seorang alim, dan yang berikutnya adalah wajidalu munafik bil Quran, berbantahnya orang munafik dengan Al-Quranul Karim. Lalu siapa lagi yang berada di barisan ini? Bisa jadi para pemimpin-pemimpin gerakan-gerakan yang mengaku Islam tapi yang mereka sudah dibayar atau dijinakkan oleh kekuatan-kekuatan kafir. Nah, inilah diagram konstelasi di masa mendatang yang dilandasi pada surat Ali Imran ayat 118 sampai 119. Mudah-mudahan kita tersadarkan dengan keadaan ini dan segera mempersiapkan diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat surat Al-Ahzab. Fenomena perang Ahzab modern apa saja yang terlihat di era modern kita ini yang bisa saja itu menjadi pemicu kehadiran perang Ahzab, kehadiran perang Ahzab. Sekaligus di dalam ayat ini kita akan belajar surat Al-Ahzab ayat 1 sampai 4 ini. Kita akan belajar, kenapa Mas? Sudah. Ya. Nah, pada ayat 1 sampai 4 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat-isyarat bagaimana tangga meraih kemenangan pada peristiwa Ahzab, di mana beberapa langkah ini nantinya menjadi modal kita untuk meraih kemenangan pada perang Ahzab modern di masa mendatang. Sebagaimana itu juga diberikan kepada sahabat-sahabat Nabi, diberikan kepada Nabi dan sahabat Nabi, hingga pada perang Ahzab modern ini mereka bisa memperoleh kemenangan yang sesungguhnya.
walaupun mereka dikeroyok, walaupun mereka dilakukan perang koalisi, mereka memperoleh kemenangan yang sesungguhnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang pertama, kedua, dan ketiga dari surat Al-Ahzab, sesungguhnya ada 4 kesimpulan besar yang menjadi modal kita untuk memperoleh kemenangan. Apa saja itu? Yang pertama adalah kita menjadi kelompok manusia yang mau membela, memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diwakili dari kalimat ya ayyuhan nabi. Lalu penopang yang kedua adalah ittaqillah, yaitu berupa ketakwaan yang kita kuatkan di dalam hati kita ini, sesungguhnya menjadi modal besar untuk memperoleh kemenangan. Lalu yang ketiga adalah dengan cara tidak mau mentaati orang kafir dan orang munafik. Di sini disebut wala tuti'il kafirina wal munafikin, jangan mengikuti alur, jangan mengikuti jalan pikirannya orang kafir maupun orang munafik. Jangan mengikuti kemauan mereka, bahkan jangan mengikuti programnya mereka. Inilah yang nantinya akan menjadi modal kemenangan itu diperoleh untuk kita semua. Lalu bila kita dilarang mengikuti munafik maupun orang kafir, solusinya apa? Pada ayat berikutnya Allah berfirman, wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabir. Kalau begitu, jalan yang perlu ditempuh adalah hanya mengikuti wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah cara kita untuk memperoleh kemenangan. Lalu cara yang berikutnya, selain mengikuti wahyu Quran dan Sunnah, adalah menyandarkan semua urusan ini dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dari 4 langkah ini diakhiri, 5 langkah ini diakhiri dengan bertawakal kepada Allah? Bapak Ibu semua, ketika kita sudah berani menancapkan untuk tidak mentaati kekafiran dan orang munafik, untuk hanya mengikuti wahyu dan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah Nabi ini, ketahuilah badai ujian, fitnah, tantangan, rintangan itu akan datang silih berganti. Karena mereka yang berpegang kepada agama seperti ini disebutkan oleh Rasulullah kal qabid alal jamari, mereka seperti memegang bara api. Maka oleh karena itu, siapkanlah mental kita, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melakukan perlawanan terhadap semua ini, karena bisa jadi itu akan menimpa kepada kita. Bisa jadi kejahatan-kejahatan yang mereka akan lakukan akibat kita tidak mentaati kekafiran dan munafik, akibat kita mengikuti ajaran yang ada di dalam Quran dan Sunnah, itu secara bertubi-tubi bisa jadi akan dihadapi.
Bahkan Nabi kita itu pernah berwasiat 10 wasiat. Itu wasiat yang pertama itu tentang bagaimana mental kita itu menghadapi risiko akibat tidak mau taat dengan orang kafir maupun orang munafik, akibat dari kita mengikuti wahyu Quran dan sunnah. Kata Nabi dalam 10 wasiat itu, wasiat yang pertama saja beliau ingatkan, la tusyrik billah, jangan Anda kemudian menyekutukan Allah, fa in kutilta au khurikta, biarpun Anda harus berhadapan dibunuh ataupun khurikta dibakar. Jadi risikonya itu Bapak Ibu semua, kenapa kita harus bertawakal, menyandarkan sepenuhnya kepada Allah dan teguh di atas jalan ini, karena risikonya begitu besar. Oleh Nabi disebut kalau tidak dibunuh bisa jadi dia apa? Dibakar. Bahkan risiko yang lain yang bisa diterima sebagaimana yang disebut di dalam surat Al-Anfal itu adalah risiko mungkin liusbituka, dipenjarakan, au yaktuluka, ataupun dibunuh. Bisa dilihat Bapak Ibu dalam surat Al-Anfal ayat ke-30. Atau yang ketiga adalah diusir, ya, diusir. Nah, apakah ini semua akan kita hadapi? Ya. Kira-kira jawabannya apa, Pak? Apakah ini semua akan kita hadapi? Wallahu a'lam bissawab. Ya. Yang jelas kita tidak menginginkan itu, tidak menghendaki adanya risiko itu. Tapi perlu diingat, ketika Nabi menegakkan kebenaran itu, maka yang diperoleh itu ancaman-ancaman itu, Pak. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ketika Nabi itu diperdaya oleh lawan-lawannya, maka khitab di dalam ayat ini, Al-Anfal ayat ke-30 ini, khitab atau yang diajak bicara itu langsung oleh Allah itu adalah Rasulullah, yaitu ditujukan kepada Rasulullah. Rasulullah yang sempurna itu banyak risiko yang harus dihadapi. Bagaimana dengan perjuangan kita ini yang banyak centang perenangnya dan banyak kekurangannya? Bisa jadi kita akan mengalami semua itu. Bisa jadi kita akan berhadapan dengan hal-hal itu. Tapi kita memohon perlindungan kepada Allah dengan cara bagaimana? Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Bertawakallah kalian kepada Allah dan sesungguhnya cukuplah Allah sebagai wakil kita saja, sebagai pelindung kita, sebagai penolong kita, sebagai pihak yang akan memberikan jaminan kepada kita semua. Karena ini memang dinasihatkan kepada kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas pada ayat pertama dari surat Al-Kahf, surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua fenomena perang Ahzab modern ini. Yang diisyaratkan di dalam surat Al-Ahzab ini apa saja? Mari kita lihat, kita bahas yang pertama. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirina wal munafikin. Wahai orang-orang, wahai para nabi, wahai nabi, maksudnya adalah Nabi Muhammad, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, wala tuti'il kafirina wal munafikin, janganlah kalian mentaati orang kafir dan orang munafik.
Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha tahu dan maha bijaksana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diawali dengan panggilan penghormatan, yaitu dengan kalimat ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Maksudnya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memanggil nabinya, memanggil utusannya dengan gelar yang mulia. Dalam bahasa lain, Allah itu melakukan penghormatan dan pemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kira-kira Allah itu manggil jangkar kepada Nabi Muhammad boleh tidak? Boleh tidak Allah manggil jangkar? Jangkar, panggil pakai panggilan nama saja? Ya. Jawabannya boleh. Terserahnya Allah. Tapi di sini kita dapat pelajaran yang sangat mulia sekali. Ternyata selalunya setiap memanggil utusannya itu dengan kata-kata ya ayyuhan nabi. Seperti pada surat At-Tahrim yang tadi pada sholat subuh saya baca di rakaat kedua, itu ada kalimat ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, jahidil kuffar wal munafikin, berjihadlah engkau melawan orang kafir dan orang munafik, waghlud alaihim, dan bersikap tegaslah kepada mereka, wa ma'wahum jahannam, tempat mereka di jahannam. Itu juga menggunakan panggilan itu dengan panggilan ya ayyuhan nabi. Juga berada di dalam ayat ini surat Al-Ahzab ya ayyuhan nabi. Dalam terminologi tafsir itu dikenal dengan takrim wa tasyrif, pemberian pemuliaan, kemuliaan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 2 kali disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan kata Muhammad, 2 kali. Tapi setelah itu dibarengi dengan kalimat Rasulullah. Contohnya di dalam surat Al-Fatah Allah berfirman Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Selalunya ditautkan dengan gelar yang sangat mulia. Begitu juga di dalam surat pertengahan surat Al-Ahzab. Wa ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Memang menyebut kata Muhammad. Ya. Tapi kemudian Allah melanjutkan walakin Rasulullah, dia ini adalah seorang Rasul, wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup di antara para nabi. Nah, berdasarkan pada ayat-ayat ini, maka mutlak kepada seorang mukmin bila pengen meraih tangga kemenangan pada perang Ahzab modern di masa mendatang, hendaklah dari sekarang, dari sedini kita ini untuk senantiasa melakukan pemuliaan dan penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menghinakannya, jangan melecehkannya, jangan kemudian menistakannya, karena ini menjadi malapetaka bagi kita. Sesungguhnya penghinaan, penistaan, kejahatan, pelecehan maupun kemudian memperolok itu adalah perilakunya orang kafir. Tapi anehnya di zaman kita ini fenomenanya ada saja orang-orang yang mulai melecehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada orang yang membanding-bandingkan dengan bapaknya, bahwa bapaknya lah yang paling berperan di abad modern ini, seolah Nabi Muhammad itu tidak ada perannya. Ada yang kemudian melecehkan, tidak ada keistimewaan saat kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian dipersoalkan pernikahannya dengan seorang wanita yang masih belia, yaitu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dan sederetan penghinaan-penghinaan yang lain, penistaan-penistaan yang lain. Ingatlah, itu adalah fenomena perang Ahzab modern sedang mengarah menuju kita semua. Jangan berada di barisan itu, barisan orang yang membela penista Rasulullah. Jangan berada di barisan orang yang melakukan kejahatan dan memperolok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bahas. Kita mulai dari surat An-Nur ayat ke-63. Surat An-Nur ayat ke-63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Janganlah engkau jadikan panggilan kepada Rasul itu seperti panggilanmu kepada sebagian yang lainnya. Sebagian yang lain. Ini urusan manggil saja, manggil namanya saja itu kepada kita tidak boleh menyamakan panggilan kita kepada Nabi Muhammad SAW ini dengan panggilan kepada saudara kita yang lainnya di antara kita. Kalau tabiatnya di Jawa ini, misalkan ada teman kita namanya Muhammad, panggilannya Mat, ya. Namanya Painem, panggilannya Nem, gitu ya. Nah, untuk Nabi Muhammad menyingkat seperti ini itu dilarang, ya, dilarang. Harus berupaya dalam rangka memuliakan Nabi Muhammad, ya, berada di barisan kebenaran ini, mesti kita memberikan panggilan itu yang lengkap. Setidaknya membawakan dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kita mengungkapkan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kelengkapan ini sebagai bentuk penghormatan. Bagaimana kita tidak menghormati sementara Allah Zat yang maha segalanya itu menghormati kepada nabinya dengan memanggilnya dengan panggilan yang gelar yang dia miliki, yaitu seorang nabi. Ya ayyuhan nabi. Ya. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Allah mengetahui, ya, Allah itu mengetahui, ya, siapa di antara kalian yang melakukan perilaku belirit. Ngertos belirit, Bu? Belirit itu dalam halakoh bersama Rasulullah, itu kemudian dia pelan-pelan mendekati pintu terus ucul, itu namanya apa ini? Belirit. Nah, seperti itu ketika Rasul mengadakan majelis itu tidak boleh. Bagaimana kalau Nabi kita sudah wafat? Ya, sudah wafat. Bagaimana penghormatan kalau Nabi kita sudah wafat? Nabi sudah tidak punya majelis lagi karena secara fisik sudah tidak hadir di tempat kita ini, nggak hadir secara fisik, kecuali ada orang-orang yang barangkali punya pandangan sedikit rada menyimpang, seolah bahwa Nabi Muhammad itu hadir di tengah-tengah
kita. Beliau ini manusia dan sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menghormatinya? Bagaimana menghormatinya? Adalah menghormatinya itu ketika ada majelis yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah, di situ dibacakan hadis-hadis Nabi, maka majelis itu mutlak dan wajib kita hormati. Tidak boleh sembarangan kita ini memperlakukan majelis itu dibanding dengan majelis atau pertemuan yang lainnya. Mari kita lihat pada ayat ke-62-nya dari surat An-Nur. Tadi 63, kita lanjutkan 62-nya. Ya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuh. Jadi adabnya bermajlis yang di situ dibacakan hadis-hadis Nabi, dilantunkan ayat-ayat Allah, itu digambarkan di dalam ayat ini. Hanya saja orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apabila sedang bersamanya dalam urusan kebersamaan, ya, saya tanya, kita ini urusan kebersamaan apa tidak? Iya, sama. Kita telah berkomitmen di jam sekian kita bertemu, kemudian di jam sekian kita nanti berpisah, kemudian kita meninggalkan beberapa pekerjaan kita, itu namanya urusan kebersamaan. Kami juga meninggalkan salah satu pekerjaan, mungkin Bapak Ibu meninggalkan banyak pekerjaan. Ini adalah urusan apa nih? Kebersamaan. Lam yadhhabu hatta yasta'dhinuh. Tidaklah pergi dari majelis itu sampai dia minta izin, ya, sampai dia minta izin. Nah, pasti ada yang bertanya, bagaimana yang pergi tidak minta izin? Ya, jawabnya tidak sesuai dengan adab yang ada di dalam surat An-Nur ayat ke-62. Jadi urusan izin kemauan itu dalam adabnya itu dilakukan sebagaimana adab itu dijalankan oleh para sahabat Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak keluar dari majelis. Apalagi di 63 ngentim belirit. Belirit niku pripun Bapak? Jadi klisik-klisik terus suwe-suwe apa? Ngilang. Niku ora etuk ngoten niku. Ya, ora etuk. Ya. Innalladzina yasta'dzinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billah. Mereka yang izin kepadamu, kepada Nabi Muhammad pada waktu itu adalah orang yang beriman kepada Allah, ya, dan hari akhir. Artinya apa Bapak Ibu semua? Kalau tidak izin berarti bagaimana? Saya ulang, kata Allah yang beriman itu adalah yang minta izin. Kalau yang tidak izin, mang jawab dewe. Ya. Kemudian bagaimana kalau mereka minta izin? Wa idzasta'dzanuka li ba'dhi sya'nihim. Apabila mereka minta izin untuk sebagian urusan mereka, boleh enggak? Boleh. Fa'dzan liman syi'ta. Berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki. Itu adab. Itu adab. Kalau kita sama majelisnya Rasulullah seperti ini, di mana dibacakan sunnah-sunnah Nabi, dibacakan ayat-ayat Allah, kita tidak bisa menghormati, lalu siapa lagi yang nanti menghormati? Yang mereka ini kemudian memulai menuduh-nuduhkan, mulai menyangka-nyangkakan, padahal sesungguhnya yang diajarkan di dalam majelis ini adalah majelis untuk
memuliakan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika minta izin maka berilah izin kepada siapa yang dikehendaki. Tapi setelah itu yang minta izin ini mintakan ampun kepada Allah. Kenapa kok dimintakan ampun? Wastaghfir lahumullah. Kenapa? Karena dia sedang berpikir untuk dirinya sesaat, sementara yang dia tinggalkan urusan kebersamaan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, beginilah adabnya kita ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ketika Nabi Muhammad sudah tiada seperti kita ini, setidaknya ada majelis yang bisa kita berikan penghormatan karena di situ dibacakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan. Lalu yang berikutnya, larangan meninggikan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada surat Al-Hujurat ayat ke-1 sampai ke-4. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sekali-kali mendahului Allah dan mendahului Rasulnya. Pantang seorang mukmin itu untuk mendahului titahnya Allah dan titahnya Rasulullah. Pantang untuk mengedepankan yang lainnya lalu menomorduakan Allah dan Rasulnya. Maka sikap seorang mukmin itu yang benar menjadikan ayat suci itu berada di atas segala-galanya, termasuk berada di atas ayat konstitusi. Jangan dibalik seperti seseorang yang tampil di ELC, dia nyatakan ayat konstitusi itu lebih tinggi daripada ayat suci. Na'udzubillah. Ya. Ayat konstitusi itu buatan manusia, ya, buatan manusia. Ini adalah firman-Nya Allah, ketetapannya Allah yang konstan, baku, tidak berubah, ya, tidak berubah. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya sikap kita itu adalah mengedepankan, mendahulukan ayat-ayat suci dan bukan mendahulukan ayat-ayat konstitusi. Apalagi dalam ayat-ayat konstitusi kita sejatinya tidak berlawanan dengan ayat-ayat suci kita. Lakukan yang tidak berlawanan. Kalau yang berlawanan, tentu seorang muslim sikapnya adalah kemudian mengedepankan ayatnya Allah dan ayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan ayat suci. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara adabnya dalam hal ini ketika seseorang sedang berdebat, seseorang sedang bermujadalah, beradu argumen, lalu kita dibacakan ayat Allah, dibacakan sunnah Nabi, maka jangan sekali-kali mencilak-cilak, melawan-lawan, melotot matanya dalam rangka melawan terhadap ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi-Nya. Ini adalah pantang bagi seorang mukmin untuk melakukannya. Berikutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Ya.
wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara seperti halnya suaramu kepada sebagian yang lainnya. Jangan engkau meninggikan suara kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau meninggikan suara itu kepada yang lainnya. Nah, sampai sahabat Nabi Umar bin Khattab yang terkenal lantang, ya, kemudian bahasanya tegas, kemudian keras, itu ketika berhadapan kepada Nabi, ketika berbicara kepada Nabi, itu selalu kemudian suaranya diturunkan volumenya sampai berbunyi klisik-klisik, ya. Kalau dalam bahasa kita ini klisik-klisik, jadi tidak lantang tapi kemudian klisik-klisik. Nah, ini adalah bentuk penghormatan, ya, bentuk penghormatan yang luar biasa. Padahal beliau ini adalah mertuanya, tapi nggak apa-apa. Tapi inilah cara menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Bisa jadi lantaran perilakumu yang mengeraskan suara, meninggikan suara di hadapan Rasul ini, antakhbata a'malukum, amal-amal kalian akan sia-sia, wa antum la tash'urun, kalian tidak merasa. Jadi jangan meninggikan suara di antara kalian kepada Nabi itu seperti suara kalian kepada yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat-sifat mulia pada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biasakan kalau menyebut atau menulis kalimat Rasulullah itu jangan sekedar pakai SAW, tapi ditambahkan dengan kalimat yang lengkap, Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu bentuk daripada doa. Bagaimana sifat-sifat mulianya itu, perhatiannya kepada kita ini seperti apa toh? Diabadikan di dalam surat At-Taubah ayat ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh Rasul itu telah datang dari kalangan kalian, dari jenis manusia seperti kalian. Apa kemuliaannya dalam hal ini? Karena dengan diutusnya Rasul dari kalangan manusia, kita kemudian mudah untuk meneladaninya atau mudah untuk menirunya. Bayangkan bagaimana kalau Rasul itu datang dari kalangan malaikat, tentu sulit untuk kita ikuti. Kemudian azizun alaihi ma anittum, beliau Nabi kita ini memiliki beban yang syaqun sa'bun. Azizun alaihi itu syaqun sa'bun, beban yang sangat berat, yaitu beban untuk sampainya risalah ini, amanah ini yang diberikan oleh Allah ini sampai kepada seluruh umatnya. Itu adalah beban yang tidak ringan. Bahkan di dalam surat Asy-Syarah itu digambarkan bebannya itu alladzi anqadha dhahrak, di mana bebannya itu yang mematahkan punggung. Ya. Ekspresi dari beban yang berat itu kan kalau dibawa pakai apa nih? Punggung. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang sudah begitu mulia dengan segala jerih payahnya, dengan segala tenaganya, kesusahannya, beliau telah menyampaikan risalah ini hingga sampai kepada kita semua, ya. Dan tidak ada satupun yang ditinggalkan, sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam Al-Maidah ayat 3. Semua sudah disempurnakan. Ala qad balagtum qalu bala, maka para sahabat menyebutkan, sudahkah kami sampaikan semuanya? Sahabat menjawab, betul ya Rasulullah, semua ajaran telah engkau sampaikan. Falyuballighu syahidu minkumul ghaiba, hendaklah menyampaikan
orang yang tidak hadir ini kepada yang orang yang hadir kepada orang yang tidak hadir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga memiliki hasrat yang sangat kuat kepada orang-orang mukmin, memiliki jiwa yang lembut dan memiliki jiwa yang kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Itu adalah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita ambil salah satu bentuk kesayangan beliau, kasih sayang beliau kepada kita, itu diabadikan di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ini. Ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarata. Ya. Jadi hadis ini akan menggambarkan bagaimana kerinduan Nabi Muhammad itu terhadap kita ini. Apalah kita ini, ya, yang tidak punya amal yang baik tapi dirindukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mendatangi kuburan, lalu setelah mendatangi kuburan beliau mengatakan, assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna bikum insyaallahu lahiqun. Keselamatan untuk kalian wahai penduduk kuburan ini, sesungguhnya kami nanti akan bertemu dengan kalian. Dari hadis ini juga dapat ditarik kesimpulan, sebaiknya seyogyanya kuburan orang muslim itu disendirikan, jangan dicampur dengan kuburan orang lain. Kuburan orang sholat itu disendirikan, kuburan orang Islam itu disendirikan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau berkunjung ke kuburan itu, beliau kemudian bersabda waditu. Pada riwayat lain lawaditu, benar-benar aku berada pada puncak kerinduan. Saat ini sedang aku berada pada puncak kerinduan. Anna qad ra'aina ikhwanuna, kami seolah sudah melihat saudara-saudaraku. Qalu, para sahabat itu berkata, awalasna ikhwanuna, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Ya. Bukankah kami itu ikhwanmu ya Rasulullah, saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, bal antum ashabi, kalian itu adalah sahabatku. Lalu siapa yang disebut ikhwan? Siapa yang disebut saudaranya Rasulullah itu? Maka Nabi mengatakan, wa ikhwani, sedangkan saudaraku itu adalah alladzi lam ya'tu ba'du, mereka yang belum datang sampai aku wafat itu belum beriman. Alias dalam hadis lain disebutkan siapa? Mereka yang orang-orang yang beriman walaupun tidak bertemu dengan aku. Luar biasa. Kayaknya itulah yang dimaksud oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitalah orang-orang yang dimaksud, dan jangan diabaikan. Bahkan Nabi menjanjikan, beliau dalam suatu hadis tidak masuk ke dalam surga sampai menunggu sahabat-sahabatnya, ikhwan-ikhwannya itu masuk ke dalam surga. Luar biasa. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah cara kita untuk membangun kemenangan pada perang Ahzab. Mulailah kita melakukan pembelaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bela ajaran-ajarannya, bela sunnah-sunnahnya, perteguh dengan eksistensinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita menjadi barisan kemenangan sebagaimana pada perang Ahzab di masa yang lampau. Jangan ikuti kelompok manusia yang menghinakan dan menistakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih
bapak-bapak dan ibu-ibu, baru 1 dari 5 ya, baru 1 dari 5 penopang kemenangan pada perang Ahzab modern ini yang kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah memberkahi atas pertemuan kita ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.